Di malam saya take video ini, siang tadi saya dengan keluarga kecil saya mengikuti aksi bela Palestina di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi. Lantas saya berpikir, apa yang bisa kita perbuat untuk membantu saudara kita di Palestina selain mengikuti aksi, mendoakan, dan berdonasi? Nah, maka kalau yang kita katakan adalah, ya percuma kalau kita datang ke sana cuma untuk emosional, cuma untuk kemudian fisik, tapi kita nggak ngerti duduk masalahnya apa. Maka ketika kita bikin podcast, kita bikin kemudian pendidikan, kita bikin sharing, menjelas tentang masalah Palestina sebenarnya seperti apa, nah orang-orang tersadarkan, itu adalah sudah setengah daripada solusi. Indonesia merupakan yang setuju sebenarnya tentang kebijakan Israel-Palestina two-state solution. Kalau iya, mengapa dari 1948 Israel yang sudah berdaulat menjadi negara merdeka penuh, sedangkan Palestina tidak? Tahu nggak kalau Palestina itu sebenarnya sudah berbuat banyak untuk menyelesaikan konflik atau menjadikan negaranya merdeka. Apa saja itu? Check it out. Video kali ini, saya tidak menampilkan hasil riset per artikel ya teman-teman, melainkan saya simpulkan dari berbagai artikel yang saya lihat atau saya baca dari artikel ini, artikel ini, artikel ini, artikel ini, dan artikel ini. Beberapa juga saya tambahkan dari Wikipedia dan surat kabar nasional, seperti kompas.com. Jadi teman-teman, literate people. Literate people. Ini pertama kali saya menyebut audiens saya dengan istilah literate people. Entah istilah ini tepat menurut grammatical English atau tidak, teman-teman komen di bawah ya. Saya pribadi itu bertanya-tanya sebenarnya, kalau ada istilah two-state solution, mengapa kok Palestina sampai sekarang tidak pernah mendapatkan haknya menjadi negara merdeka, sedangkan Israel sudah. Palestina ternyata teman-teman, itu sudah melakukan berbagai usaha dan beberapa juga dibantu negara kita Indonesia. Keren ya Indonesia. Nah sebelumnya juga kita perlu membatasi, sebelum nanti kita membahas lebih lanjut, kita batasi dulu awal periodenya. Jadi kita pastikan nanti bahwa kapan Palestina itu berusaha untuk menjadi negara merdeka, nanti kita batasi saat mulai kemerdekaan Israel pada tanggal 14/1948. Ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, di mana sehari kemudian Inggris menyerahkan mandatnya atas Palestina kepada PBB pada 15 Mei 1948, dengan kemerdekaan tersebut harapan orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai dunia untuk mendirikan negara sendiri di tanah Palestina tercapai. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. Nah, jika Israel semenjak tanggal tersebut akhirnya bisa diakui sebagai negara berdaulat, maka bagaimana usaha Palestina? Untuk menegakkan keadilan dan upaya penyelesaian masalah di Timur Tengah telah dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari perang, diplomasi atau perundingan, atau juga usaha di konferensi tingkat tinggi, bahkan di pertemuan-pertemuan di Lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dimulai dari tahun 1948, Perang Besar Arab-Israel yang disebut dalam bahasa Ibrani sebagai Perang Kemerdekaan atau Perang Pembebasan oleh orang Israel adalah konflik bersenjata pertama dari serangkaian konflik yang terjadi antara Israel dan tetangga-tetangga Arabnya dalam konflik Arab-Israel. Perang ini Israel didukung oleh Amerika Serikat dan Britania Raya sehingga dimenangkan oleh Israel. Berikutnya 1956, Israel dibantu Inggris dan Prancis menyerang Sinai untuk menguasai terusan Suez. 1967, Perang 6 Hari, Six Days War di tahun ini antara Israel dengan negara Arab, yakni Mesir, Iran, dan Yordania yang dimenangkan oleh Israel. Again, peperangan ini didukung oleh Amerika Serikat dan Britania Raya. 1973, Perang Yom Kippur, di mana pada tahun 1973 ini antara Israel dan koalisi negara Arab untuk merebut wilayah Palestina yang dikuasai Israel sebagai imbas agresi Israel ke Palestina. Pasukan Arab dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Dalam perang ini, Israel didukung oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1982, Perang Lebanon, perang yang terjadi antara Israel dan Lebanon ini terjadi pada bulan Juni 1982, kurang dari 6 pekan setelah penarikan penuh Israel dari Sinai. Ketegangan meningkat antara Israel dan Palestina. Israel mengirim serangan bom menargetkan pos Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO di Beirut dan selatan Lebanon. Hari berikutnya, Israel menginvasi Lebanon dan pada 4 Juni pasukan daratnya mengepung Beirut. Selanjutnya, di tahun 2006, Perang Lebanon yang kedua. Perang ini merupakan puncak dari serangkaian tindakan militer dan bentrokan yang terus-menerus di Israel Utara dan Lebanon yang melibatkan sayap bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan Israel. Perlu dicatat bahwa serangan udara Israel terhadap pos PBB di Khiam, Lebanon Selatan menewaskan 4 pengamat keamanan PBB.
2 hari kemudian, Dewan Keamanan PBB gagal mencapai kesepakatan untuk mengkutuk tindakan Israel ini. Kenapa? Karena Amerika Serikat memveto setiap upaya yang mengkritik Israel atas serangan terhadap Lebanon. 2008, Israel memulai serangan 3 minggu di Gaza setelah serangan roket ke Israel oleh militan Palestina yang dipasok melalui terowongan dari Mesir. Lebih dari 1.110 warga Palestina dan setidaknya 13 warga Israel juga ikut tewas. Tahun 2012, Israel membunuh kepala militer Hamas, Ahmed Jabari. Ini memicu lebih dari seminggu tembakan roket dari Gaza dan serangan udara Israel. Setidaknya dalam konflik ini, 150 warga Palestina dan 6 warga Israel tewas. 2014, pembunuhan 3 remaja Israel dekat pemukiman Yahudi di tepi barat yang dituduh dilakukan oleh Hamas, sehingga memicu tanggapan militer Israel. Hamas dan Israel saling kirim serangan roket. Konflik ini berlangsung sampai 7 minggu, menyebabkan lebih dari 2.200 warga Palestina tewas di Gaza, dan sedangkan di Israel 67 tentara dan 6 warga sivil tewas. Tahun 2015, wilayah Palestina akhirnya tersisa cuma 20% dari awalnya. Tentu, tahun-tahun yang saya paparkan di atas tadi merupakan peristiwa yang besar-besar saja. Adapun peristiwa yang skala kecil tentu sangat banyak sekali. Meskipun kalau kita buat laporan, mungkin kalau kita buat aduan itu ya ke PBB, mungkin laporan tersebut itu bisa setumpuk gedung bertingkat tinggi. Sedangkan upaya diplomasi atau perundingan damai, baik bilateral maupun multilateral, sebagai berikut. 1964, pemimpin Arab mendirikan Palestine Liberation Organization atau PLO. Tahun 1977, diplomasi bilateral antara Mesir Israel dalam pengembalian Sinai. Kemudian dilanjutkan pada 1978, upaya diplomasi multilateral dilakukan antara Amerika Serikat, Mesir, dan Israel. Tahun 1978, dalam perjanjian Camp David, kesepakatan selama 12 hari di Camp David, Maryland, Amerika Serikat, menghasilkan Israel sepakat mengembalikan semenanjung Sinai kepada Mesir. Mesir sebagai negara Arab pertama yang mengakui kedaulatan Israel. Namun, perundingan ini gagal mencapai kesepakatan soal nasib warga Palestina. Tahun 1982, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan mengusulkan agar Israel menarik diri dari Palestina dan menghentikan serangannya. Palestina tak diperkenankan membentuk negara, namun diperbolehkan membentuk pemerintahan sendiri di Gaza dan tepi barat. Rencana tersebut ditentang negara Arab, Israel, dan juga PLO. Tahun 1988, bulan November, berdirinya negara Palestina di Algeria, ibu kota Aljazair, dengan Yerusalem Timur ditetapkan sebagai ibu kota dan Yasser Arafat ditetapkan sebagai presiden. Sekretaris Jenderal PBB waktu itu mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB di New York pada Desember 1988. Namun, pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun dipindahkan ke Jenewa. Tahun 1991 pernah dilakukan juga perundingan di Madrid, Spanyol oleh Israel, Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Tahun 1993 perundingan Oslo yang pertama di Norwegia diadakan oleh PLO dan Israel, di mana para utusan mendeklarasikan bahwa ada prinsip-prinsip otonomi jalur Gaza dan Jericho yang diharapkan akan menjadi awal proses pembentukan negara Palestina. Tahun 1994 perundingan di Kairo, Mesir, di mana ini lanjutan dari perundingan Oslo yang pertama. Secara resmi Palestina mengambil otoritas sipil di jalur Gaza dan Jericho dari Israel. Pengambilan alihan kekuasaan ini sebagai akhir daripada kekuasaan Israel di wilayah tersebut, yang mana kemudian PLO mengambil alih keduanya atau Palestina. Tahun 1995, perundingan Oslo yang kedua, tetapi bertempat di Washington, Amerika Serikat. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Israel harus menyerahkan 90% daerah tepi barat yang berpenduduk sekitar 1 juta jiwa warga Palestina. Kesepakatan lainnya yang diambil ialah penarikan mundur Israel dari beberapa kota di tepi barat. Tahun 1997, kesepakatan Hebron terbagi menjadi 2 wilayah, yakni H1 di bawah kekuasaan Palestina dan H2 di bawah kekuasaan Israel. Diperkirakan bahwa 20% dari luas kota Hebron masuk ke wilayah H2 atau kekuasaan Israel. Tahun 1998, White River Agreement, negosiasi antara Israel dan Palestina untuk mengimplementasikan persetujuan intern antara tepi barat dan jalur Gaza. Tahun 1999, Sharm el-Sheikh di Mesir. Dalam perjanjian itu, Israel diwajibkan membebaskan seluruh tahanan Palestina. Kemudian berlanjut tahun 2002 antara Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB, The Quartet, menghasilkan peta jalan damai, roadmap, yang intinya mengupayakan negara Palestina yang merdeka pada tahun 2005 atau menghentikan kekerasan dari kedua belah pihak. Tahun 2015, tepatnya di bulan April, Palestina bergabung ke ICC atau Mahkamah Kejahatan Internasional yang di Den Haag, Belanda. Otoritas Palestina secara resmi mengajukan tuntutan atas Israel ke Mahkamah Kejahatan Internasional untuk pertama kalinya pada Juni
Juni 2015. Tuntutan ini berisi dokumen yang memuat dugaan kejahatan Israel di tepi barat dan perang pada Gaza tahun 2014 sebelumnya. 2015 Mei, Tahta Suci Vatikan mengumumkan pengakuan negara Palestina sejak PBB memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara peninjau. 2015 September, sidang Majelis Umum PBB secara mutlak menyetujui resolusi yang memperbolehkan Palestina dan Tahta Suci Vatikan mengibarkan bendera masing-masing di markas PBB. Untuk pertama kalinya, bendera Palestina berkibar di PBB di New York. Upaya stabilisasi politik dan keamanan kawasan Timur Tengah atau Israel-Palestina melalui berbagai forum regional dan multilateral diantaranya juga sudah banyak dilakukan. 2005, KTT Liga Arab di Alger, Aljazair menghasilkan suatu rekomendasi untuk mengaktualisasi kembali proposal damai Arab. Masih di tahun yang sama juga diadakan KTT pertama negara Amerika Selatan dan negara Arab di Brazil. 2006, KTT Liga Arab di Khartoum, Sudan. Mungkin masih ada ya konferensi tingkat tinggi lain yang diikuti oleh Liga Arab, tapi mungkin saya belum banyak update terkait data ini, terutama konferensi tingkat tinggi yang di dalamnya membahas solusi konflik Israel-Palestina. Adapun upaya penyelesaian konflik melalui jalur PBB diantaranya digagas dalam bentuk resolusi PBB yang bersifat memang kasuistik. Saya sebutkan secara cepat saja mungkin. Resolusi PBB tahun 1947, resolusi 1948 tentang izin kembali para pengungsi Palestina, resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1967 tentang penarikan pasukan Zionis Israel dari tanah jajahan Palestina yang dijajah pada perang 1967, ada resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 73, 75, 2002 juga tentang berdirinya negara Palestina. Dari semua Dewan Keamanan PBB atau dari semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dilakukan, sebenarnya Amerika Serikatlah yang menjadi penghambat resolusi konflik Palestina-Israel. Di mana salah satunya sejak 2006, sejak 26 Juli 2002, Amerika Serikat mengkumandangkan doktrin Negroponte, kelanjutan dari doktrin Israel yang menyatakan bahwa Amerika akan selalu siap menentang setiap resolusi Dewan Keamanan PBB yang berusaha untuk menghukum Israel. Terbukti dengan banyaknya veto yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap resolusi PBB, khususnya di konflik Palestina-Israel. Dari 82 veto Amerika Serikat, nyaris setengahnya berhubungan dengan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, yaitu sebanyak 41 veto. Kalaupun Amerika Serikat tidak tegas memveto resolusi PBB, kasus pada resolusi 1860 tentang penghentian kekerasan di Gaza setelah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat menyatakan abstain. Jadi Amerika itu kalau nggak veto untuk tolak, dia abstain, bro. Menurut data dalam konflik Arab-Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Israel, 97 sebenarnya menentang Israel, 74 netral, dan 4 yang mendukung Israel. Tentu ini tidak termasuk resolusi yang diveto oleh Amerika Serikat. Jadi sebenarnya sudah banyak di PBB itu yang mendukung terbentuknya negara Palestina. Itu semua baru bantuan veto, belum bantuan finansial, bantuan persenjataan, dan bantuan pengiriman bala tentara di perbatasan Israel atau perbatasan Mesir. Nah, wahai literate people, kalau kita perhatikan dari awal video ini sampai detik ini, kira-kira sudah berapa kata Amerika Serikat terucap oleh saya? Komen ya di bawah ini. Jadi jelas ya, kenapa Israel sebegitu kuatnya adalah karena di balik itu ada Amerika Serikat. Tentu cara untuk mengalahkan Israel sebagaimana di video tadi sebenarnya simple. Israel adalah negara yang lemah. Cuman di balik itu ada dukungan dari negara-negara kuat dan yang paling mencolok adalah Amerika Serikat. Maka bagaimana supaya kita bisa mengalahkan Amerika Serikat? Di antaranya adalah dengan cara mengganti presiden Amerikanya. Kira-kira siapa yang bisa menggantikan Joe Biden sekarang? Ini, video berikut inilah penggantinya. Oh iya, rencana saya akan maju lagi presiden Amerika 2024. Enggak presiden. Pilkada nggak sih? Pemilihan pilpres nggak sih? 2024. Amerika. Nah, dari video itu kita bisa melihat ya, jadi Aditya itu sangat visioner sekali ya. Jadi dari video tadi sebenarnya saya bukan bermaksud untuk membuat percandaan ya terkait bencana kemanusiaan yang terjadi di teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina. Melainkan saya ingin membuat interpretasi saja atau analogi ya, betapa beratnya perjuangan kita membela Palestina, di mana ketika Amerika Serikat masih terus mensupport. Pertanyaan berikutnya muncul adalah, mengapa kok Amerika Serikat mensupport Israel sebegitu besarnya sampai sekarang? Kira-kira ada apa ya? Kita lihat di video berikutnya. Bye-bye.